Oke, jadi topik saya malam ini adalah berkenaan dengan kitabnya Lektos. Cuci usus. Jadi saya memang sangat minat dengan ini Lektos dan saya pun ada testimoni tentang ini Lektos, macam mana ini Lektos bantu menyembuhkan sakit gastrik saya yang kronik sekali lah. Oke. Oke. Jadi sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada kita punya Syarikat Elkan karena memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan topik ini. Saya pun baru belajar, jadi kita sama-sama belajar lah. Oke? Oke, terima kasih juga kepada kita punya Semangat Angsa Laut. Malam ini kita ada kawan-kawan luar daripada Sabah, Labuan, kita ada Dr. Hiroko daripada Singapura, kita ada Nick yang asal dari Kelantan tapi menetap di Labuan. Dan ramai lagi lah kita di sini. Jadi inilah kita punya Semangat Angsa Laut. Oke? Oke, jadi malam ini juga saya ingin berterima kasih dan sangat berterima kasih kepada upline saya yang memperkenalkan saya kepada Elkan. Kenapa saya ambil gambar orang yang masih baju-baju Cina ini? Sebab tidak lama lagi kita akan menyambut Tahun Baru Cina. Itu sebab itu saya suka betul orang pakai baju Cina ini. Oke, jadi thank you kepada upline saya karena sentiasa membimbing saya, membesarkan impian saya dan sentiasa kacau-kacau saya, telepon-telepon saya, update-update saya. Thank you saya punya upline, Crown Mail dan juga Crown Po. Oke, tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada senior saya yaitu Crown Merici yang berada di KK, Crown Nani yang berada di Papar dan juga Crown Winnie yang berada di Senakan. Thank you senior upline. Baju memang cantik. Sepatu dia beli ini kan mau pakai tahun baru Cina ini baru langgam. Oke. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada mentor kita semua. Orang yang hebat, orang yang sentiasa bagi kita good news, biarpun kita jauh di seberang sini, tapi melalui pendekatan kita dengan Zoom, beliau dekat dengan kita lah. Jadi bagi tepukan gemuruh kepada kita punya mentor, yaitu 3-star Crown, kita punya 3-star Crown Mr. Singh dan juga istri. Sedikit lagi lupa nama, sorry offline. Oke, mari kita masuk topik. Oke, topik saya hari ini adalah detox. Tren atau kemestian. Oke. Jadi, tren ini bermaksud sesuatu yang sedang populer. Oke, jadi macam kita ikut-ikutlah, ikut arus semasa ataupun ikut orang yang buat. Biasa dia kan kalau macam tren ini kan tren baju, ada juga tren yang detox untuk kurus badan, semua itu nih kan. Itu adalah dipanggil tren. Jadi kita pun terikut-ikut dengan ini tren. Oke? Jadi kemestian pula ini adalah sesuatu yang perlu atau wajib kita buat. Karena ini adalah penting untuk kesehatan, keperluan ataupun fungsi ataupun kunci kesehatan sepanjang hayat kita. Ini detox. Oke? Jadi di luar sana memang banyak ini produk-produk detox ini. Dia tentang detox darah lah, apalagi kalau yang untuk kasih kurus badan itu kan memang paling banyak. Tapi apabila kita tengok kan ada orang dia ambil itu macam yang detox untuk bagi kurus badan itu kan, ada orang menjadi. Tapi apabila kita ikut, kita tidak menjadi. Semakin bulat adalah pula. Begitu. Jadi mesti ada sesuatu di sana tuh yang tidak kena. Oke. Jadi mari kita periksa 10 perkara di sini. Jadi adakah Anda terguris dan menang itu tidak perlulah jawab. Kita sendiri tahu keadaan badan kita macam mana kan. Oke. Jadi macam sekarang nih, kenapa saya ini cepat betul letih, cepat penat. Kenapa? Oke. Kalau dulu dibilang badan saya tidak berbau, tapi sekarang dibilang saya punya keletiak mulai berbau sudah. Jadi memang ada sebab-sebab dia lah, sebab tertentu dia lah, oke? Dulu dia bilang muka saya sangat halus, tiada jerawat, tapi sekarang dia bilang semua jerawat muka, semua jerawat, tinggal 2 biji mata saya tiada jerawat. Kepala belakang semua ditumbuhi jerawat. Oke? Dan sekarang
Sekarang ada yang susah mau tidur. Memang tidur macam mana pun dia memang sukar untuk tidur. Oke, ketagihan makanan. Ini adalah satu ketagihan. Ini adalah satu perangai yang tidak bagus lah kalau yang kena ketagihan makanan ini. Oh, nampak satu makanan kan, wih sedap, kau mau makan. Kau makan. Habis itu kau nampak lagi sini sedap, kau mau makan juga. Itu dipanggil ketagihan makanan. Oke? Jadi apabila kita terlalu kuat makan, jadi berat badan kita pun bertambah lah. Oke? Macam sakit kepala. Kalau stres sedikit saja memang sakit kepala. Karena jamur matahari pun sakit kepala. Macam migrain begitu tuh kan. Oke? Perut kembung, sembelit, pergi tandas, kau mau pergi buang-buang air besar kan? Yang keluar sedikit saja. Itu pun keluar macam itu tai kambing bulat-bulat kecil-kecil saja. Begitu saja tuh. Oke? Ataupun lingkaran hitam bawah mata. Tapi ini kalau perempuan, oke lah, dia boleh kabel-kabel sedikit dengan dia punya itu apa sudah panggil tuh untuk mata apa itu. Jadi boleh tutup. Tapi apabila dia buka kasih bersih itu make up semua tuh nampaklah itu lingkaran mata itu, lingkaran hitam bawah mata itu macam mata panda sudah. Oke? Jadi di sini ada 10 perkara ini kita harus kena selidik di dalam badan kita sendirilah. Adakah yang masalah mungkin terkena 5 begitu, terkena 3 kah, terkena 2, itu pun tetap juga masalah. Biarpun terkena 1 perkara yang ada di sini nih pun itu jadi satu masalah di dalam badan kita lah. Oke? Oke, jadi ianya bukan sekadar apa yang kita makan lah. Macam di luar sana memang produk memang banyak untuk detox ini, untuk kasih kurus badan, untuk bilang untuk lancar pembuangan. Tapi sebenarnya itu karena kita kena pikirlah, adakah produk itu sesuai, adakah produk itu berkualitas atau tidak lah. Oke. Ianya juga sekadar apa yang menghalang penyerapan kita. Oke. Jadi apabila kolon kita bertemu dengan toksin, apa akan jadi? Ini persoalan dia. Ini yang kita perlu pahami lah. Apabila kolon kita penuh dengan toksin, apa yang akan terjadi nanti? Oke. Jadi apabila lemak atau toksin tersumbat di lapisan di dalaman kolon, jadi kita susahlah mendapat itu nutrisi. Oke. Kita tengok di sebelah kiri kita nampak ini lapisan kita punya kolon. Dia sudah tersumbat penyumbatan lemak, lapisan dalaman kolon pun dia tersumbat habislah. Jadi ini dipanggil najis degil lah. Apabila terjadinya masalah penyumbatan ini, maka ia akan cenderung melemahkan penyerapan nutrisi. Itu nutrisi dia tidak boleh limpas. Sebenarnya kalau kolon kita bersih, senang pun kita dapat itu nutrisi. Tapi karena sekarang ini kolon kita sudah tersumbat, maka itu kita tidak boleh dapat itu nutrisi sudah, sebab dia terhalang. Oke, jadi penyerapan semula toksin akan membebankan organ hati, seterusnya mengakibatkan gejala keletihan. Seperti tadi itulah yang kita sebutkan, ada 10 perkara tadi itu. Oke. Sekarang mari kita tengok ini video lah.糖分45歳の女性で乳がんの手術と放射線治療を受けています。食事はの男性、高血圧と高コレステロールに騙されています。女性で心臓病、動脈硬化があります。若い時からミルク、チーズ、11歳の男性で小腸の末端部、粘膜の炎症と潰瘍があり、会長、72歳の心臓病、動脈硬化と診断されている女性、65歳の女性で子宮内のため放射線治療を受けた人です。Ya Pak. Nampak video tadi? Ngeri kan? Kita tengok itu usus kan ngeri, tersumbat, sudah. Itulah masalah dia. Kita tidak boleh dapat itu nutrien. Sebenarnya masalah usus ini saya pun sudah pernah mengalami, dan begitulah juga itu dipanggil endoskopi.
dia kasih masuk itu teropong pergi dalam kita punya usus. Yang ini pernah saya alami beberapa tahun yang lepas lah. Mungkin dalam sebelum COVID lagi saya sudah alami ini. Saya terpaksa telan itu teropong masuk ke dalam saya punya usus untuk tinggal saya punya usus. Masa itu saya mengalami pendarahan di usus lah. Oke, memang sangat sakit lah apabila kita kena masuk itu teropong di dalam kita punya usus. Oke. Oke, jadi masalah penyumbatan akan mengakibatkan penyerapan nutrisi yang lemah. Oke, macam kita nampak tadi di video tuh, kau tengok yang orang ada masalah sakit jantung, ada kanser, kau tengok dia punya usus memang sangat kotor. Jadi bayangkan kalau begitu kotor punya usus, kalau kita tidak bersihkan itu usus, apa-apa suplemen pun masuk ke dalam kita punya usus, memang itu nutrisi kita tidak boleh dapat, betul ke tidak? Oke. Jadi usus akan mengantar isyarat yang salah kepada otak. Jadi otak bilang makan lagi, dia bilang makan lagi untuk dapatkan itu nutrien. Apabila otak mengarah untuk makan lebih banyak bagi menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi. Jadi dia antar salah isyaratlah kepada otak. Jadi otak beritahu makan lagi, sampai kita jadi obes lah. Kita pun tidak boleh dapat itu nutrisi disebabkan masalah kita punya usus yang tersumbat. Oke. Jadi pengumpulan lemak atau toksin akan menggalakkan pertumbuhan bakteria buruk. Jadi seterusnya cenderung mengakibatkan sindrom gangguan usus lah, atau sembelit atau kanker kolorektal. Oke. Jadi ini sangat penting lah. Sebenarnya bakteria ini kan di dalam badan kita ini ada dua bakteria. Satu bakteria jahat, satu bakteria bagus. Dan bakteria ini harus dikasih seimbang. Kita tidak boleh biarkan bakteria jahat terlalu banyak di dalam usus kita. Sebab kalau dia terlalu banyak dan yang bakteria bagus jadi sedikit, itu yang masalah pembuangan itu terhalang. Sebab askar bagus kurang, askar yang jahat yang banyak di dalam usus kita. Oke. Jadi di UK saja secara purata 182 individu dimasukkan ke hospital setiap hari akibat masalah sembelit. Jadi mungkin ini kalau macam di luar negara, kalau ikut pengalaman saya juga lah, sebab saya pun pernah bekerja di luar negara. Dan kebanyakan di luar negara ini dia makanan dia lebih kepada daging. Sebab kenapa dia memakan daging lebih? Sebab untuk kasih panas kita punya badan supaya kita tahan daripada itu cuaca sejuk. Itu yang kami buat semasa saya di luar negara dulu lah. Kalau makanan yang berlemak, daging-daging semua itu adalah makanan kami di sana. Jadi di sini apabila ada ini kan, ada teks ini di UK secara purata 182 individu dimasukkan ke hospital setiap hari akibat masalah sembelit. Ini saya sangat percaya. Disebabkan mereka kebanyakan dia makan daging. Oke. Jadi di Malaysia tanpa disadari sebanyak 20-35% daripada populasi penduduk menderita akibat sembelit. Tanpa sedara di Malaysia. Oke. Jadi lebih lama toksin disimpan di dalam kolon, lebih lama lapisan kolon terdedah kepada karsinogen. Apa itu karsinogen? Karsinogen ini adalah sejenis bahan yang boleh menyebabkan kanser. Ini karsinogen. Jadi contoh makanan yang mempunyai karsinogen macam yang sausage, nugget, daging salai, tahu itu daging salai itu, yang panggang daging itu adalah yang mempunyai karsinogen lah. Oke. Makanan hangus atau garing, karena hati-hati, yang kulit dia crispy itu bukan hati-hati. Oke. Makanan yang guna minyak yang berulang, terutama sekali goreng pisang lah. Memang kebanyakan kita di sini suka makan itu goreng pisang, tapi kena ingat dia punya karsinogen tuh memang sangat tinggi, sebab dia goreng pisang itu dengan minyak yang berulang-ulang. Dia tidak akan goreng pisang hari ini, sekejap ini, selepas dimasak itu dia terus tukar minyak, tidak. Dia akan goreng juga, dia akan goreng di situ juga. Sampailah itu minyak tidak boleh pakai, sampai dia hitam, warna hitam pun masih dia goreng itu pisang. Kena hati-hati dengan itulah.
Oke, jadi makanan berkulat lah yang dekat-dekat expired, itu memang karsinogen. Jadi untuk mengelak daripada risiko ini, untuk mengelak daripada ini karsinogen, kita kena apalah? Kita kena kurangkan itu risiko. Jadi kita akan kurangkan makanan itu yang proses, ilak panggang sampai hitam hangus itu kita kena ilak. Jadi guna minyak yang baru, oke, atau lebihkan sayur dan buah lah. Jadi sama ada kita boleh pilih makanan yang berebus atau yang steam-steamnya itu lebih sehat daripada kita makan yang macam yang fast food lah. Oke, jadi di Malaysia kanser usus ini merupakan pembunuh nomor 2. Oke, nomor 1 kanser paling biasa di kalangan lelaki. Oke, yang kedua kanser paling biasa di kalangan wanita. Jadi kena hati-hatilah dengan ini. Oke. Jadi kunci utama adalah membersihkan kolon kita secara menyeluruh. Untuk mencapai itu umur panjang sampai 120, kita kasih kala itu apa? Umur Mahathir sekarang 101 kan, memang panjang umur juga. Jadi kalau boleh kita mau capai itu 120, jadi kunci dia senang saja. Cuci, saya bersihkan kita punya usus. Oke, kita buang semua toksin di dalam badan, maka kita akan nampak lebih sehat, kita akan nampak lebih awet muda orang bilang. Oke. Jadi memperkenalkan kita punya Lactose S Elken. Saya pun ada Lactose di sini dan ini malam pun saya mau minum juga. Kalau tidak besok pagi pun boleh. Tapi biasa dia saya minum awal pagi lah, awal subuh lah. Saya dalam pukul 5 begitu saya bangun, saya minum, dalam pukul 7 begitu saya sudah boleh pergi buang sudah. Oke, jadi ini adalah formulasi terbaik. Dia ada 3 kandungan di sini, probiotik, lactose, dan juga dextrin. Oke, kita pergi satu persatu ini, kita punya kehebatan Lactose S. Oke, Lactose S, dia punya keunikan produk, dia membersih usus secara menyeluruh, dia menyediakan persekitaran usus yang seimbang, merangsang pergerakan usus. Oke, ini adalah fungsi kita punya lactose. Dan juga dextrin pula, dia akan membersih usus secara menyeluruh. Oke. Ini dextrin ini pernah nampak itu yang cuci mangkuknya itu dia span tuh, kalau kita letak dia serat begitu. Ini seperti itulah dia punya fungsi. Dextrin merupakan serat larut air yang membantu membersihkan lapisan dalaman kolon. Oke, jadi kita tengok dalam dalam gambar aja di sebelah kiri ini, najis degil tuh semua dia apa? Bila kita minum itu lactose kan semua ini yang najis yang degil ini dia akan keluarkan daripada lapisan dinding kolon kita. Dia akan keluarkan semua. Oke, dextrin membersih usus secara menyeluruh, tiada penyumbatan untuk penyerapan nutrien optimum. Oke, jadi selepas bersih saja kita punya usus ini, barulah kita makan lain-lain punya suplemen, makanlah spirulina. Macam saya pun mengalami gastrik selama 8 tahun saya mengalami gastrik saya, sampai tidur pun saya duduk pun boleh tidur. Melengkung macam udang pun ada. Oke, jadi inilah penyelamat saya juga. Lactose, Agisik, dan juga ini spirulina. Jadi macam mana dia boleh membantu? Macam mana itu spirulina boleh membantu membaik pulih saya punya gastrik dengan cara pemakanan yang awal lah. Mula-mula kita kena buat pembersihan usus dulu, selepas itu makanlah suplemen yang terbaik untuk membantu kita punya gastrik tuh. Oke, jadi ini memang satu logik juga lah. Apabila usus kita bersih, tiada sudah penyumbatan di dinding-dinding tuh, dan apabila kita makan tuh suplemen tuh kan, kita boleh dapat dia punya itu nutrisi. Jadi jangan kasih sayang kita punya suplemen yang boleh tahan juga harga dia. Jadi karena kita makan dulu, kita bersihkan dulu usus, baru kita makan itu suplemen untuk mendapatkan itu nutrisi. Oke, jadi di dalam lactose dia ada probiotik. Probiotik ini adalah makanan untuk kita punya bakteria yang bagus. Yang sekarang, yang sebelum ini, kalau kita tidak minum ini lactose ini kan, mungkin kita punya bakteria yang bagus itu memang sangat kurang.
disebabkan itulah banyak masalah kesehatan kita. Jadi untuk menambahkan yang kita punya ini bakteria bagus, kita kena ambil ini laktos supaya ini ada makanan, dia ada makanan. Kalau kita cuma makan daging dan seterusnya daging saja, itu adalah menambahkan bakteria yang jahat, sebab itu makanan dia. Bakteria bagus ini dia tidak makanan, semakin lama semakin dia berkurang, semakin lama semakin dia berkurang. Dan apabila dia berkurang, itu yang menyebabkan kita masalah di usus sana itulah. Oke, prebiotik juga dia menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Lactose S dapat menyediakan persekitaran untuk pertumbuhan bakteria bagus dan juga mencegah pertumbuhan bakteria yang buruk. Jadi apabila kita minum ini lactose, jadi seimbanglah kita punya itu bakteria bagus dan juga bakteria jahat. Ini dua bakteria kita tidak boleh buang. Kita tidak boleh buang terus itu bakteria jahat. Dia mesti mau ada juga di dalam usus kita. Sebab bakteria jahat ini apabila kita makan daging, dia pergi sambut, dia makan. Selepas itu dia akan simpan. Kalau kita tidak cuci usus, maka itu bakteria buruk yang ketawa. Dia bilang, aku masih ada makanan. Sebab itu bakteria bagus, dia kurang kan. Jadi kalau kita minum indolactose, kita kasih tambah itu bakteria bagus, jadi dia seimbang. Bila dia seimbang, jadi senanglah kita membuang. Begitu. Oke, jadi probiotik juga dia menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Tengok di sini, dia memang tahan panas lah. Rentin acid dan boleh diangkut ke usus besar. Jadi kita minum satu paket tuh kan, jangan risau. Dia memang sampai itu. Bagi orang yang belum pernah minum ini lactose, dia memang heran kenapa saya minum, dia bilang macam ada bunyi guru macam mau hujan aku punya perut, dia bilang dia brr, begitu. Memang dia heran. Sebenarnya itu adalah kita punya lactose ini memang sudah sampai di sana, dia kasih kembang kita punya usus. Jangan heran itu. Jadi lactose merangsang pergerakan usus. Selepas kita minum, lactose dia akan mengembangkan dinding usus kita itu. Dia kasih kembang, dia kasih besar supaya itu yang najis yang terlonggok tadi itu dia senang jatuh, Pak. Dia jatuh, dia kasih keluar tuh semua tuh. Jadi dia singkirkan lemak, toksin, semua sisa buangan najis, degil, semua akan keluar. Jadi umpama kita plus itu jamban lah. Begitu untuk kasih bersih kita punya jamban. Sebab usus ini sebenarnya usus kita itu seperti tong sampah. Hari-hari kita isi. Siapa yang puasa berbulan-bulan di sini, 2-3 bulan berpuasa tidak makan? Ya ada satu orang pun. Mungkin bulan puasa pun dia makan juga, malam pun dia makan juga, dia isi juga. Jadi dia membuatkan usus kembali cergas, segera dan juga selesa. Lactose S, dia langkah hebat. Yang pertama, kesan segera dan juga selesa untuk menyingkirkan toksin dalam badan dan mengembalikan sistem penghadapan yang sehat. Kolon yang bersih adalah nadi untuk menambah baik kesehatan, kesejahteraan, serta secara menyeluruh. S adalah singkatan untuk segera dan juga selesa. Dia segera, selepas kau minum ini satu paket saya ini minum, dia memang sekejap itu. Dalam jam yang pertama saja bagi saya lah. Jam yang pertama saya memang keluar sudah. Dan selesa dia, yang ini, kita punya lactose ini, dia tidak akan sakit perut. Kalau produk-produk di luar sana kau makan, memulas-mulas di perut kau di sana tuh. Dia betul-betul pulas perut di sana, baru kau pergi buang. Tapi dengan kita punya lactose, kau minum sudahlah. Minum macam biasa, macam orange ya begitu. Kita minum gitu. Lepas itu 1 jam, kau sedialah pergi toilet. Memang di sana lah kau tidak sempat kau berdrama, tidak sempat kau tengok kau punya WhatsApp, tidak sempat kau tengok kau punya Facebook. Memang dia brum satu kali keluar. Jadi tindakan S berganda, penambahan bilangan bakteria bagus di dalam kolon dengan segera. Selepas kita minum 1 piket saja pun, kita sudah dapat itu bakteria bagus. Setiap piket mengandungi lebih daripada 1 bilion bakteria vividus. Kau bayangkan 1 bilion itu bakteria bagus. Jadi menggunakan teknologi pengeringan sejuk kuku bagi mencegah bakteria baik daripada dimusnahkan oleh haba. Renten kepada hesita. Penyingkiran najis degil dengan pergerakan usus yang selesa.
Oke, jadi saranan pengambilan dia berperisa, beri biru. Oke, dan memang sedap, memang betul-betul sedap. Oke, dewasa dia satu pikit sehari, satu pikit seminggu lah. Selama 6 hari kita untuk orang baru selama 6 hari ini satu kotak ini ada 6 sachet dia karena kasih habis dalam masa 1 minggu. Selepas itu seminggu sekali lah, seminggu sekali satu pikit. Tapi dengan ada orang, ada juga kawan saya tuh kan, dia badan besar. Dia pun tidak kasih tahu saya berapa kilo dia punya badan, tapi saya agak-agak dia memang sudah lebih daripada 80 kilo lah. Jadi dia ambil satu pikit, dia minum satu pikit. Dia bilang, aku tanya dia, aku bilang kau sudah minum? Sudah, dia bilang. Kau ada buang? Tiada, dia bilang. Aku bilang tidak, kau ada minum air? Banyak sikit minum air? Ada, dia bilang. Mungkin habis sudah satu botol besar aku minum, dia bilang. Memang tidak keluar. Aku bilang, aku tanya dia, aku bilang, berapa kilo kau punya berat? Dia bilang 98 kilo. Alamak, aku bilang memang tidak boleh lah kalau 98. Aku bilang, kau mesti mau kena ambil 2 paket. Jadi karena tengok juga, kalau berat kita melebihi pada 60 kg, kenalah 2 paket ini. Janganlah ambil satu paket, sebab sayang. Kalau satu paket, dia memang tidak fungsinya tuh. Kalau yang sudah besar, badan dia lagi besar, berat, besar begitu. Kau bayangkanlah kalau orang besar, dia punya perut tuh besar betul. Besar ususnya mungkin dia besar juga, jadi mau kan perlu dua sachet lah. Oke. Jadi campur dengan air, boleh juga campur dengan jus, tapi bagi saya lebih suka dengan air lah. Air bersih lah, macam air RO begitu. Saya bancu dengan 1 gelas. Selepas itu saya terus minum air. Memang sekejap tuh, tidak sampai 1 jam saya memang pergi cari tandas sudah tuh. Oke, jadi ambil semasa perut kosong lah. Minum sekurang-kurang dia 4 ke 6 gelas air setiap hari. Elakkan pengambilan makanan pejal sekurang-kurang dia 4 jam sebelum dan juga selepas pengambilan. Maksud dia selepas pengambilan itu kan, bolehlah juga kita makan, tapi janganlah yang terlampau berat sangatlah kita punya makanan itu. Bolehlah macam, tapi kalau bilang selepas kita membuang ini kan, memang kita punya badan terasa ringan. Dan kalau saya memang tidak lapar, sebab saya amalkan itu spirulina. Kalau awal pagi saya bangun, saya minum 2 gelas air suam, saya makan tuh spirulina. Memang tengah hari saya memang jarang makan nasi, cuma malam. Jadi kalau sehari sekali saya aku makan nasi dalam masa sehari. Memang spirulina lah juga saya makan. Itu spirulina memang sangat luar biasa. Kalau orang berpuasa tidak makan spirulina itu memang sangat rugi. Oke. Jadi ada sedikit testimoni yang sudah ambil ini lektos, masalah pembuangan air besar yang tidak lawas dan juga masa yang lama. Oke, selepas dia minum lektos, 6 hari pembuangan air besar bertambah bagus lah. Oke. Nah, ini lagi mengalami sembelit sejak zaman remaja. Dari remaja bergantung kepada obat-obatan untuk membuang air besar. Selepas dia minum lektos, dia rasa lega. Lepas pengambilan tidak perlu bergantung kepada perubatan sudah. Memang lektos yang terbaik lah, yang sangat membantu dia. Oke, jadi ini lagi dia mempunyai najis yang keras dan berdarah. Ini memang sangat teruk ini. Kalau yang keras ini, memang kalau di tandas nih, aku rasa kalau dalam 5 menit, 10 menit dia masih juga ditandas ini. Untuk mengajan, betul meneren, betul ini yang najis keras ini. Oke, jadi syukur selepas dia ambil ini lektos, pembuangan air besar menjadi lawas dan hanya mengambil masa lebih kurang dalam 5 menit, dia keluar sudah daripada tandas ya. Oke, dan ini kita punya jutawan Ajik. Oke, dulu dia sentiasa perut kembung dan tidak selesa ketika pembuangan air besar lah. Jadi selepas dia minum lektos, dia rasa lebih ringan dan tidak lagi perlu meneren ketika membuang air besar. Oke, saya rasa saya punya topik sampai di penghujung sudah. Tapi sebelum itu kita kasih tengok dulu kita punya usus. Jadi supaya kamu tahu lah juga macam mana usus kamu nanti. Oke. Ini kanker payudara.
男性、高血圧と高コレステロールに騙されています。で、心臓病、動脈硬化があります。若い時からミルク、チーズ、11歳の男性で小腸の末端部に粘膜の炎症と潰瘍があり、72歳の心臓病、動脈硬化が診断されているとされている65歳の女性で子宮内の放射線治療を受けた人です。Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya. Semoga apa yang saya kongsikan dapat membantu Anda, pengetahuan kita semua. Jadi dapat juga membantu, mungkin ada kawan-kawan kita di luar sana yang mempunyai masalah pembuangan begitu tuh kan. Kita kongsikanlah Lektos dengan sepenuh hati kita, seikhlas hati kita. Oke, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan jumpa Anda di Puncak Kesehatan Elken. Oke, thank you.